rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini dengan wasilah Abah masih dipilih dibisakan untuk ikut dalam manaqib online internasional. Semoga ini menjadikan tanda cinta kita kepada Abah dan menjadikan tanda Guru Agung juga mencintai kita semua. Semoga kita selalu istiqomahkan dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur, di sini Tuan Syekh pengarsa Abah khususnya di dalam huruf Ain bulan Rabiul Awal, yaitu beliau memberikan makna Abdullah, hamba Allah. Di sini kami akan membahas salah satu keutamaan, yaitu menjawab ucapan azan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam kitab Fadhul Syuhur ini, qala Rasulullah SAW, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'asyara." Nabi SAW bersabda, jika kamu mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian setelah itu bersolawatlah kalian kepadaku. Karena kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintakanlah untukku wasilah kepada Allah. Sesungguhnya wasilah itu ialah sebuah kedudukan di syurga yang tidak semestinya diperoleh melainkan hanya oleh hamba-hamba pilihan Allah. Dan aku berharap, kata Nabi, semoga akulah hamba pilihannya itu. Maka barang siapa yang bermohon untuk wasilah, maka halal baginya untuk menerima syafaatku. Riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan as-salata dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW tadi bersabda bahwasanya ketika kita mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, menjawab azan ini mungkin perkara yang mudah, tapi memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Sebelum kita mengenal Tuan Syekh Guru Agung Pangarsa Abah, ikut di dalam Thariqah ini, di barisan beliau, ikut kepada Guru Agung Hadratul Syekh Pangarsa Abah, mungkin kita belum dibukakan tentang keutamaan-keutamaan azan. Mungkin dahulu kita mendengar azan, mungkin belum dibisahkan. Mendengar sih iya gitu kan, tapi belum dibisahkan untuk menjawab gitu kan. Namun ketika mengenal Pangarsa Abah, insya Allah kita merasakan begitu indah suara adzan, bukan hanya sekedar dikumandangkan oleh muazin, tapi kita dibisahkan untuk menjawabnya. Mengapa? Dikarenakan murid-murid Tuan Syekh, beliau semua, kita semua adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dipilih Allah dengan kebaikan Allah untuk dibisahkan, diutamakan untuk menerima, menjawab panggilan adzan karena kita senantiasa diusahakan untuk bisa sholat awal waktu. Karena azan ini tidaklah sesuatu yang dikatakan biasa saja. Karena dalam azan memiliki fadilah yang luar biasa. Contoh, saya atau kami teringat dulu ketika saya ngaji itu di beberapa para ulama. Saya teringat ada satu kalam ulama, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau terkenal ulama besar, bahkan dijuluki Sultanul Ulama di zaman itu. Beliau tinggal di Hadramut Tarim. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Nah, di antara guru kami pernah membahas keutamaan azan yang didengar dari Habib Salim Syatiri. Bahwasanya Nabi SAW, kata Habib Salim, mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di depan para perempuan atau wanita. Dengan sabda kurang lebih seperti ini. Wahai para wanita, ketika engkau mendengar suara azan, maka jawablah sebagaimana dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Sebab, kata beliau, kata Nabi SAW, satu huruf dalam azan yang engkau jawab, maka akan Allah balas dengan 1 juta kebaikan. Itu satu huruf. Maka saat itu, Sayyidina Umar bin Khattab
yang melihat dan mendengar sabda Nabi SAW tersebut bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau perempuan 1 juta, bagaimana dengan laki-laki yang menjawab adzan? Maka Nabi meneruskan sabdanya, kalau laki-laki yang menjawab suara adzan muadzin tersebut, Allah akan balas dengan 2 juta kebaikan. Masya Allah. Setiap huruf, Allahu Akbar. Allah saja alif lam lam ha 4 huruf. Itu sudah 4 juta kebaikan jika kita jawab itu perempuan. Jika laki-laki, maka dibalas 2 kali lipat. Masya Allah. Ini bukan perkara yang sepele, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Begitu dahsyat keutamaan orang yang menjawab adzan. Mengapa? Karena tidak semua diizinkan menjawabnya. Sedangkan dalam toriko ini, kita lihat ketika kita bermakmum, khususnya di Sinar Rasa, sholat berjamaah kepada Abah, jangankan ketika mendengar suara adzan, sebelum adzan kita sudah siap-siap di atas sajadah. Maka guru agung ketika hayya 'ala shalah muadzin mengumandangkan itu, kita disunahkan bukan hanya menjawab adzan, tapi disunahkan udah berdiri di atas sajadah. Luar biasa. Bahkan di dalam ketika muadzin mengumandangkan hayya 'ala shalah, ada tambahan doa dari abah yang kita jawab. Bukan hanya menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi kita menambah dengan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nah, itu kan doa. Oh ya Allah, jadikan aku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bukan hanya aku, tapi duriahku juga, wahai Allah. Itu kita sering menjawab doa itu. Dan kita tahu setelah ikut panggil sahabat. Begitupun ketika muadzin mengatakan, hayya 'alal falah. Maka kita menjawab bukan hanya la haula wala quwata illa billah, diteruskan dengan Allahumma ja'alni minal muflihin. Wahai Allah, jadikanlah aku orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Luar biasa, Abah. Mengajarkan murid-muridnya seperti itu. Dan setelah azan selesai, maka kita menjawab membaca doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin ladhi wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatul rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudin alladhi wa'adada innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi majma'in. Setelah itu kita langsung takbir. Takbir untuk sholat sunnah. Ini luar biasa, sahabat. Tidak ada jeda. Bahkan kita disunahkan tidak menurunkan tangan setelah doa azan, langsung takbir dan membaca niat di dalam hati. Luar biasa, Ibu berrahmati Allah. Ternyata guru agung ini, inilah doa Aba. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Doa tersebut terbukti dari sekian banyak kita mendengar suara azan dari dulu gitu kan, dari kita kecil sampai sekarang nih katakanlah, tapi belum dibisahkan sebelum kenal Abah kita menjawab mungkin azan ketika berkumandang dari muadzin mengumandangkan azan. Mengapa? Karena mungkin ketika saat orang mengumandangkan azan kita belum ada di atas sajadah gitu kan, masih sibuk dengan kesibukan dunia, masih sibuk dengan sesuatu, ya belum belum ibaratnya belum kita di atas sajadah katakan. Belum siap untuk melaksanakan perintah Allah khususnya sholat. Tapi setelah ikut Abah, kita dilatih, dididik untuk sholat awal waktu. Artinya, ketika kita ikut dengan pangarsa Abah, sadar atau tidak Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikatakan sabda Nabi di awal tadi yang disampaikan oleh Habib Salim Asyatiri, berapa banyak murid-murid Abah yang diberikan kebaikan yang agung yang Allah tidak berikan di balik orang-orang yang belum menerima talqin dzikir dan belum kenal Abah. Contohnya azan saja ini, yang sering kita dengar sehari-hari, paling tidak 5 waktu kan. Muadzin mengumandangkan azan. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, ucapan doa yang Abah sering katakan wajib orang yang sudah ditalqin mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi faddalana, wajib kata Abah mengucapkan rasa syukur dari membaca ayat ini. Dilebihkan kita semua dari orang-orang, mayoritas orang-orang yang beriman sedunia di alam dunia, Masya Allah. Jadi murid-murid Abah di atas orang-orang yang beriman di zaman ini. Keutamaannya, karena apa? Karena Allah telah memberikan itu semua. Ini merupakan kebaikan Allah bagi orang-orang yang telah menerima haknya talqin dzikir. Ini diantaranya keutamaan orang yang menjawab azan. Lah kita sadar atau tidak Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Setelah ikutuan Syekh tadi, kita baru dimelekan bukan mata zahir tapi mata batin
Begitu agung kemuliaan dari agama Allah yang Allah berikan bagi umat Islam di zaman ini atau di zaman sebelumnya dan di zaman akhir. Orang-orang yang benar-benar mau ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang benar mau ikut dengan pewaris Nabi Muhammad, yaitu para ahli silsilah, khususnya guru mursyid di zaman ini, mereka adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa dipenuhi dengan banyak kebaikan. Masya Allah. Karena yang namanya menjawab azan sekali lagi, mungkin kita lihat perkara yang mudah karena hanya dengan lisan. Tapi banyak juga ketika kita sudah mendengar azan, kita diem aja gitu kan. Kenapa? Karena mungkin belum tahu keutamaan yang Allah berikan. Dan dia juga belum diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menjawabnya. Setelah kita ikut dengan Abah, kita dilatih oleh Abah, dididik oleh Tuan Syekh, dicontohkan oleh Guru Agung Hadratul Syekh Pangarsa Abah untuk menjawab jawaban muadzin ketika sedang azan. Karena di dalam azan bukan hanya mengandung kebaikan, tapi mengandung tauhid yang luar biasa, nilai tauhid yang luar biasa. Di situ diutamakan menjawab, yaitu yang pertama, kumandangkan suara Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka kita sadar kita tidak punya daya upaya. Allah yang maha besar. Allah yang memiliki kekuasaan. Allah yang maha agung. Kita makhluk. Kita adalah hamba yang maha kecil. Tidak ada daya upaya tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kekuatan dari Allah. Bahkan sekedar berzikir la ilaha illallah. Kalau bukan lisan kita digerakkan olehnya, diizinkan oleh Allah, maka mustahil, sekali lagi ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, kita mampu lisan kita berzikir dengan zikir yang maha agung. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Dengan zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Bahkan dalam sabda Nabi yang masyhur, Nabi mengatakan, la ilaha illallah ini adalah zikirnya para nabi. Masya Allah. Dikirnya para wali, dikirnya para orang-orang yang Allah muliakan. Maka orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang diizinkan untuk senantiasa menjawab adzan setiap muadzin mengumandangkan, itulah orang-orang yang telah dipilih Allah untuk mencapai maqam derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Tuan Syekh dengan tegas pernah mengatakan, kurang lebih seperti ini. Ketika mendapat talqin dikir, maka orang itu langsung jadi wali jadi, kata Abah. Begitu ditalqin, kata Abah, langsung jadi wali jadi, kata Abah. Tapi tidak boleh ngaku. Tak boleh wali ngaku, kata Abah. Tapi yang sulit bukan menjadi wali jadi. Yang sulit itu apa? Menjaga makom kewalian ini. Karena kita masih di dunia, kita hawa nafsu kita masih terus menggerogoti diri kita, maka kita mesti terus mengamalkannya. Agar makom kewalian yang Allah anugerahkan kepada Guru Agung Pangersaba dan telah diberikan para murid-muridnya bisa dijaga. Jaganya seperti ini, dengan manakiban, dengan dikir, dengan khotaman, dengan suhbah, dengan mengamalkan amaliyah mursyid semampunya. Maka derajat orang-orang yang dahulu kala, khususnya muqarrabin yang sering kita dengar, orang yang dekat dengan Allah, yaitu yang dulu kita kira hanya sahabat Nabi, orang-orang yang dekat Nabi Muhammad SAW di zaman itu, tapi ternyata muqarrabin, orang yang dekat, bukan hanya dekat, orang yang telah bersama Allah, bisa diraih oleh orang zaman now saat ini, katakanlah ketika orang itu telah mendapat talqin dzikir. Dalam Quran Allah mengatakan ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Mereka orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah, yang telah bersama Allah, maksud akan dimasukkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka talqin dikir, kata Abah, serah terima tiga kunci surga. Al-jannatu ma'awa, al-jannatu na'im, al-jannatu firdaus. Ini mah bukan tujuan, kata Abah. Ini semua adalah bonus. Tujuan kita adalah kepada sang pemilik surga dan seisinya, pemilik dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu yang kita dengar dari sabda Nabi SAW, keutamaan orang yang menjawab adzan. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, begitu agung thariqah yang sedang kita tempuh ini. Begitu agung Guru Agung Pangersaba mendidik para murid-muridnya agar tidak lengah dalam apa namanya
utama di saf pertama untuk senantiasa mendirikan khususnya sholat awal waktu. Karena orang yang sholat, itulah orang yang menang. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari kata Allah mendirikan sholat. Dan saat itu juga Allah mengatakan hayya ala falah. Mari ke sini kata Allah menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah orang-orang yang menerima talqin dzikir dengan azan saja sudah ditunjukkan keutamaannya. Faddalana telah ditunjukkan oleh Allah, dibuktikan dalam azan saja orang-orang yang ditalkin dzikir selalu utama di dalam menjawab azan, bukan hanya sekedar menjawab tapi yang paling utama mendirikan dan melaksanakan perintah Allah khususnya sholat awal waktu, karena sholat adalah salah satu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nah ini Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah kita untuk umat manusia khususnya dibisahkan bagaimana mengenal dan mengikuti Rasul SAW. Maka kita bukan hanya bulan Rabiul Awal memperingati Maulid dan Maulid Nabi SAW, tapi setelah ikut dengan Tuan Syekh, setiap manatiban kita merayakan Maulid dan Maulid Nabi SAW. Mengapa? Karena kita senantiasa dibisahkan untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Dan ingat sabda Abah, ciri orang soleh adalah orang yang senantiasa mengerjakan sunnah Nabi SAW, bukan hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, tapi mengerjakan yang wajib plus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, sunnah para Rasul, sunnah para Nabi, dan sunnah para mursyid. Nah, inilah ciri orang soleh. Ternyata ciri tersebut, insya Allah, telah Allah lekatkan ke dalam diri orang-orang yang menerima talqin dzikir. Semoga kita dibisakan untuk menjaga keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua dengan senantiasa diistiqomahkan, mengamalkan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk saya dan kita semua, sehingga kita tambah istiqomah, tambah semangat, tambah khusyuk, tambah ikhlas, tambah tawadu, tambah merendah diri setelah mendengar keutamaan adzan ini, bukan tambah apa namanya, tambah menyombongkan diri. Sungguh, justru kita tambah tawadu, tambah bersyukur, dan tambah cinta, tambah dekat dengan pangersabah. Karena keutamaan yang Allah berikan ini adalah Allah telah berikan dulu kepada Guru Agung Pangresabah dan Abah berikan kepada kita sebagai murid-muridnya yang telah menerima talqin dzikir. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karomah, barokat Tuhan Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.